Alhamdulillahirobbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar anak-anak siswa-siswi SMP Negeri 1 Kota Madiun? Bagaimana puasa Ramadannya? Bagaimana ngajinya? Sudah nggak khatam berapa kali? Pada kesempatan ini kita akan mengkaji tentang puasa yang diharamkan. Salah satunya adalah puasanya orang wanita haid dan nifas. Anak-anak, ada salah satu puasa yang diharamkan oleh wanita, yaitu pada saat mereka berpuasa pada saat haid. Kenapa sih kita mempelajari fikih haid, entah itu laki-laki atau perempuan? Karena laki-laki memang diharuskan untuk mempelajari ilmu ini karena kelak mereka akan menjadi sebagai seorang ayah, sebagai seorang pemimpin dalam keluarga, sehingga ketika istri dan anaknya bertanya harus bisa menjawab. Dan kenapa anak perempuan wajib belajar ilmu fikih haid dan nifas istiadah? Karena mereka mengalami dan mereka merasakan memiliki kodrat sebagai seorang wanita yang mengalami haid nifas. Tahukah kalian bahwa ketika seorang wanita mengalami haid itu diharamkan untuk berpuasa? Salah satunya adalah puasa wajib, puasa di bulan suci Ramadan ini. Darah haid merupakan darah yang keluar dari rahim wanita dalam keadaan sehat, dan ini merupakan proses alami dari seorang wanita dan merupakan kodrat seorang wanita. Darah haid sendiri memiliki kriteria satu, darah tersebut muncul atau keluar selama 24 jam secara terus-menerus selama 15 hari. Yang kedua, darah haid tersebut tidak lebih dari 15 hari, dan apabila sudah terhitung 15 hari itu merupakan darah istihadah dan diwajibkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib. Di antara warna-warna darah haid itu ada warna merah, merah kehitam-hitaman, merah kecoklatan, merah kekuning-kuningan, atau merah keruh. Ada sebagian pendapat ulama yang mengatakan bahwa seseorang pada saat menstruasi itu dilarang untuk membaca, menyentuh, membawa sebuah Al-Quran. Ada dua pendapat, diantaranya membolehkan dan yang kedua dilarang. Saya pribadi mengikuti pendapat dari salah satu pendapat dilarang, karena pada saat wanita sedang haid posisinya dalam keadaan kotor atau berhadas besar sehingga harus bersuci terlebih dahulu. Ketika seseorang mengalami haid itu sangat dianjurkan menjaga kebersihan, dimulai dari kebersihan diri sendiri, kebersihan kuku, kebersihan rambut, dan segala sesuatu yang ada dalam tubuh kita, termasuk salah satunya harus sering dan rutin membersihkan bagian vaginanya. Anak-anak, di dalam Islam sudah sangat diatur bahwasanya ketika wanita menstruasi itu dilarang. Satu, ibadah wajib, diantaranya sholat. Yang kedua, dilarang berpuasa, entah itu puasa wajib atau puasa sunnah. Yang ketiga, dilarang berzikir atau iktikaf, berzikir iktikaf di dalam masjid karena ditakutkan akan darahnya akan mengalir sehingga bocor ya, jadi dilarang. Tapi apabila darahnya tidak deras, boleh beriktikaf di serambi-serambi masjid. Yang keempat, ketika wanita sedang mengalami haid itu tidak boleh melakukan hubungan badan suami istri ya. Ini nanti pembahasannya sudah semakin luas. Yang kelima, wanita yang sedang haid dilarang untuk tawaf. Nah, tawaf ini khusus ya. Jadi perempuan-perempuan yang mengalami haid itu dilarang untuk tawaf. Selanjutnya, membaca Al-Quran. Ini ada dua pendapat seperti yang sudah saya utarakan tadi. Seorang wanita jika haid
Ada berpendapat boleh membaca Al-Quran, ada yang berpendapat tidak boleh membaca Al-Quran. Lalu bagaimana untuk mengganti ibadah-ibadah yang lain? Ketika di bulan suci Ramadan ini anak-anak mengalami menstruasi, wajib segera menggantinya dengan puasa qadha. Jadi puasa qadha itu merupakan puasa bagi orang-orang yang pada saat di bulan suci Ramadan ini tidak bisa melaksanakan puasa, jadi di qadha di hari lain. Anak-anak, yang namanya puasa, terutama puasa wajib, karena sudah tertulis di dalam Al-Quran, harus diganti dan tidak boleh ditinggalkan. Di antaranya tadi ya puasa. Untuk yang kedua, jika kita menstruasi, disegerakan untuk segera mandi besar jika menstruasinya sudah selesai. Ini kita bisa menggunakan istilah kebiasaan, misalnya ketika 7 hari mens sudah selesai, kita harus langsung mencucikan diri. Tujuannya apa? Agar kita segera bisa menjalankan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan di jam 12 kita sudah selesai menstruasi. Di jam 12 itu pula kita juga harus sudah bersuci. Bagaimana memastikannya? Bisa menggunakan kain ataupun kapas, kita oleskan di sekitar vagina. Apabila sudah putih dan bersih, kita langsung mandi besar. Mandi besar dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan niat nawaitu ghusla lirafil hadasi akbari lillahi ta'ala. Jadi kita niat terlebih dahulu berwudu, lalu kita mengguyurkan air dari atas sampai ujung kaki, dan jangan lupa cepitan-cepitan di dalam anggota tubuh juga harus kita basuh agar air bisa mengalir dengan sempurna. Selanjutnya, bagi anak-anak yang memang mengalami kegelisahan, tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah pada saat menstruasi, kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap mendekatkan diri kepada Allah. Dengan mendekatkan diri, insya Allah akan juga memberikan berkahnya kepada kita semua. Sekian kajian pada sore hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.